Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillah haqqa jihadi wa abada rabbahu hatta atahu al-yaqinu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ikhwani wa akhwati fillah, as'adani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, patut kita untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semestinya lah memang kita selalu bersyukur kepada Allah. Tidak letih dan lelah kita ingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena tidak satu detik pun dari waktu dalam hidup kita ini melainkan ada untuk kita nikmat-nikmat Allah. Kita merasa dalam setiap gerak nafas kita ada nikmat Allah, dalam setiap detak jantung kita ada nikmat Allah. Ketika mata melihat, telinga mendengar, lisan bertutur kata pun nikmat Allah. Bahkan subhanallah, bangun tidur, belum makan, belum minum, itu saja sudah nikmat. Masya Allah. Coba kita perhatikan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ini jumlah khabariyah, kalimat berita. Ada sesuatu yang penting Allah sampaikan kepada kita untuk syukur kepada Allah. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, dan Allah dialah yang mewafatkan jiwa orang yang telah sampai padanya kematiannya. Karena Allah itu yang yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan, mematikan. Bahkan setiap orang punya ajalnya. Walikulli ummatin ajal. Ajal itu batas akhir. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal tiba, taklah mungkin ditangguhkan barang sedetik pun, tidak pula diajukan. Masya Allah. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga mewafatkan jiwa orang-orang yang belum datang kepadanya kematiannya. Kapan itu? Fi manamiha, yaitu ketika ia ada di saat tidurnya. Maka tidur itu mati sesungguhnya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, An-naumu syakikul maut. Tidur itu saudara kandung, saudara kembarnya mati. Jadi tidur pun itu dimatikan oleh Allah. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, maka Allah tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, tidak dikembalikan oleh Allah. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan Allah lepas kembali jiwa itu, ya, sampai pada waktu yang ditentukan. Jadi kita harus yakin ada satu saat nanti terpejam mata ini dan tak akan terbuka selama-lamanya. Nah, kalau kita merem, melek, tidur, bangun, bukankah nikmat yang patut disyukuri? Masya Allah. Baru buka mata, kembali kesadaran kita, tengok istri, tengok anak, itu sudah nikmat. Jangan kita kurang-kurang syukur ini.
Anda setetes air saja, namun mampu menghapus dahaga kita. Andai sesuap makanan cukup mengenyangkan perut kita, menyehatkan tubuh kita, itu kita lihat sebagai nikmat, pasti bersyukur. Setiap kita makan minum pasti mengucapkan alhamdulillah allazi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makanan, memberi kami minuman. Bangun tidur bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan. Apa itu imata? Dimatiin. Masya Allah. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah hidupkan kembali kami setelah ia matikan kami. Masya Allah. Udah melek, bangun tidur, sehat badannya, ke masjid pula. Masya Allah. Itu nikmat di atas nikmat gitu ya. Padahal belum makan lupa, belum minum. Ini makan kenyang, minum, gak syukur nikmat. Masya Allah. Maka benar Allah ingatkan kita, qalilan ma tashkurun. Alangkah sedikitnya kalian yang bersyukur. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, qalilun minkum syakirun wa qalilun minkum syukrun. Yang bersyukur di antara kalian hai manusia itu sedikit orangnya. Dan di antara yang syukur itu pun sedikit pula syukurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya yang dianugerahkan untuk kita dan untuk kedua orang tua kita, membimbing kita beramal salih, amal yang diridhoinya, dan semoga kelak di mahsyar akan kumpulkan kita dengan rahmatnya bersama hamba-hambanya yang salih. Seperti doa siapa? Seperti doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah berikan dalam Al-Quran itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan auzi'ni itu artinya alhimni. Ya Rabb, bimbinglah aku. Minta kepada Allah dibimbing. An ashkura ni'mataka, agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Allati an'amta alayya, yang telah kau anugerahkan nikmat itu untukku, wa ala walidayya, dan untuk kedua ibu bapakku. Wa ana amalan salihan tardahu, dan agar aku senantiasa beramal salih, amal yang kau ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, kumpulkan aku ya Allah dengan rahmatmu bersama hamba-hambamu yang saleh. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini berangkat dari firman Allah, yakni dalam surat Al-Qasas ayat 71, 72 dan 73. Karena Allah perintahkan kita itu banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Harus kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan memang untuk petunjuk, guidance, membimbing kita, ya. Tanpa Al-Quran ibarat orang tak tahu arah, semakin meraba-raba dalam ketidakpastian. Al-Quran jelas, ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 71 sampai 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitum." Qul, katakan wahai Muhammad, ara'aitum. Para ulama mufassir mengatakan ara'aitum itu maknanya akhbiruni. Coba katakan kepadaku, apa pendapat kalian? Ini namanya tahaddi. Tahaddi itu tantangan. Allah menantang kita manusia yang terkadang tidak pandai bersyukur kepadanya. Ara'aitum, beritahukanlah kepadaku, atau apa pendapat kalian? In ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Sekiranya Allah menjadikan atas kalian waktu itu hanya malam saja adanya. Sarmadan itu artinya abadiyan, abadi. Masya Allah. Apa yang kita rasakan kalau waktu yang kita lewati itu hanya malam saja adanya, tidak ada waktu siang sampai hari kiamat.
Dan Allah mampu melakukan itu. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Lantas ilah yang manakah, Tuhan yang manakah selain Allah yang dipertuhankan oleh manusia, yang mampu mendatangkan waktu siang yang bercahaya? Afala tasma'un, kata Allah. Kalian tidak dengar? Masa Allah? Afala tasma'un, Allah perintahkan kita menggunakan indera pendengaran kita. Tidakkah kamu mendengar? Ada telinga, ada pendengaran. Apa bedanya? Kalau telinga itu instrumen untuk bisa mendengar. Semua makhluk Allah punya telinga, hatta binatang pun. Yang enggak mereka punya adalah pendengaran, as-sama'. Karena sama' pendengaran itu adalah fungsi telinga. Ya. Maka sering saya mengatakan kita harus bisa mendengar ayat-ayat Allah. Kalau binatang itu kaget-kagetan saja, Pak. Ada kucing masuk ke rumah kita, ya, kita halo, hush, pergi, kabur dia. Bukan karena ngerti, Pak, karena kaget. Coba kalau kita ngomong pelan, bus, pergi dari rumah, nggak akan pergi, Pak. Kita jangan kaget. Aduh, udah subuh, padahal baru tidur saya. Tuh kaget dia. Hah? Jadi fungsikan pendengaran. Karena orang yang mentaktilkan, mendisfungsikan pendengaran, penglihatan dan hati, Allah sebut kal anam kayak binatang. Masya Allah. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan. Selanjutnya, katakan Muhammad, jelaskan kepadaku apa pendapat kalian sekiranya Allah menjadikan waktu atas kalian itu siang hari saja. Sarmadan ila yaumil qiyamah, terus menerus sampai hari kiamat, tidak ada waktu malam, siang saja. Masya Allah. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Lantas ilah yang manakah, Tuhan yang manakah yang dipertuhankan oleh manusia, yang mampu mendatangkan waktu malam yang kalian beristirahat di malam itu? Afala tubsirun, karena tidak melihat. Masya Allah. Maka pergantian siang malam itu adalah tanda rahmat Allah, kekuasaan Allah untuk kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Allah kasih tahu kita ya. Sesungguhnya pada ciptaan yang berupa langit dan bumi, pergantian waktu siang dan malam, la ayatin, sungguh ada padanya itu ayat. Ayat itu alamatun, tanda, bukti adanya Allah. Beberapa hari kita mendengar ada orang meragukan adanya Allah. Emang Allah itu ada? Allahu Akbar. Hah? Ada orang meragukan Allah itu ada atau tidak? Seorang tokoh lagi. Hah? Main kadang orang pinter seperti karena suka bikin orang pusing gitu. Itu orang pinter. Ini semakin bingung pernyataan, wah itu semakin hebat orang itu. Nggak ngerti kan, nggak paham kan, nggak nyampe ilmunya. Itu orang pinter namanya. Katanya begitu. Padahal Rasul justru menjelaskan, bukan membingungkan. Kok ada orang mengatakan emang Allah itu ada? Nggak ada. Terlepas dia kemudian mengklarifikasi, begitulah manusia itu. Kalau sudah heboh baru diklarifikasi. Orang Arabi, orang Badawi, orang Arab dusun, yang Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan cirinya dua, qillatul ilmi, sedikit ilmunya, qillatu al-adabi, sedikit adabnya. Jadi orang Arabi itu cirinya kurang ilmu, lebih banyak bodohnya, nggak banyak punya ilmu dia. Yang kedua qillatul adabi, sedikit santunnya, lebih banyak kurang ajarnya. Itu nggak bisa dipungkiri. Bapak Ibu tentu pernah mendengar kisah Abu Hurairah menceritakan ada orang Badawi kencing di masjid di zaman Nabi. Kencing di masjid, bayangkan. Sampai sahabat marah. Tapi Nabi mengatakan da'uhu, udah biarin aja. Bukan membiarkan kemungkaran, tapi tahu ini orang bodoh. Dari mana dia bodoh? Ya perbuatan dia itu menunjukkan kebodohan. Maka saya sering mengatakan hati-hati dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Apapun ucapan kita bisa memperjelas, mempertegas keilmuan kita, atau malah sebaliknya kebodohan kita.
Nabi tahu itu orang bodoh dari mana? Ya dengan perbuatannya itu. Kalau orang pintar ada sertifikasi akademis, ya, gelar akademis ada ya enggak? Orang bodoh siapa yang mau sertifikasi? Enggak ada yang mau, Pak. Bapak mau dikasih sertifikat dengan menyatakan fulan bodoh banget itu. Enggak ada yang mau itu. Tapi kebodohan itu kelihatan dari ucapan kita, perbuatan kita. Orang A'rabi saja yang kurang ilmu, kurang adab tadi, kurang santunnya ditanya, "Kaifa ta'rifu rabbak?" Bagaimana kamu tahu Allah itu ada? Bagaimana kamu tahu Allah itu ada? Dengan logika sederhana orang A'rab itu mengatakan, "Alaysatil ba'ratu tadullu 'alal ba'ir." Itu nalar, itu logika orang yang sederhana itu. Bukankah kotoran onta itu menunjukkan adanya onta? Itu logika sederhana. Adanya onta merupakan bukti tanda onta itu ada, lihat di situ. Nggak mungkin ada kotoran tanpa ada onta. Alam semesta ini adalah ciptaan. Wa ma min maujudin illa walahu mujidun. Nggak mungkin ada ciptaan tanpa pencipta. Maka Allah mengatakan, afala tubsirun, apa kau tidak tengok tanda-tanda keberadaanku, kekuasaanku, kemutlakan kehendakku? Ya alam semesta ini termasuk kita. Tanda adanya Allah itu ada. Ya. Maka banyak ayat Allah mengatakan afala tasma'un afala tubsirun. Tidakkah kamu melihat? Lihat ayat-ayat Allah, imma ayat Qur'aniyah ataupun ayat kauniyah. Pagi-pagi berebut ingin melihat sunrise, matahari terbit, menciptakan lukisan alam yang begitu indah di ufuk timur, tapi nggak sholat subuh gitu. Untuk apa gitu? Justru Allah terbitkan dari timur itu matahari untuk kita sadar waktu fajar telah tiba, waktunya sholat subuh. Ngelihat alam begitu indah, oh itu memang karya cipta Allah, ya, sunullah, ciptaan Allah. Di sore hari tengok barat, sunset, matahari terbenam, menciptakan lukisan yang begitu indah, ya. Tapi nggak sholat maghrib, untuk apa gitu manusia ini, aneh gitu. Ayat 73-nya Allah mengatakan, wa min rahmatihi, dan di antara tanda bukti rahmat Allah, Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir mengatakan, fa inna ni'matallahi min athari rahmati. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah itu tanda rahmat Allah. Jadi nikmat itu atharu rahmah, bukti rahmat Allah. Allah kasih kita nikmat. Wa min rahmati, dan di antara rahmat Allah adalah ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli, yaitu Allah menjadikan untuk kalian waktu malam untuk istirahat. Jadi bawaannya malam tuh ngantuk. Bapak udah pagi masih ngantuk ya. Waktunya melek, Pak. Malam itu lo tidur sampai malam begadang. Ayo, adem. Iya juga, Pak ya. Silir-silir soalnya ya, udaranya itu. Bawanya merem saja. Itu kebiasaan, Pak, bukan karena ademnya. Ya. Tadi belum ngaji dimulai melek. Baru mulai ngaji udah liap-liapnya dah. Ini penyakit itu ya dah. Tapi jangan nyalain setan, setan mau disalahin ya dah. Fala talumuni walum anfusakum, kata setan gitu, Pak. Ya. Kamu gak mencela aku kan cuma godain, kamu yang mau goda gitu kan. Nah, kita yang salah gitu. Jadi Allah ciptakan waktu malam itu litaskunu fihi, supaya kau merasakan sakinah, tenang. Maka Allah mengatakan wa ja'alnal laila libasa, waktu istirahat, refresh tubuh kita. Wa ja'alnan nahara ma'asya, siang Allah ciptakan untuk kita mencari ma'isya, kehidupan. Sama di ayat ini Allah mengatakan walitabtaghu min fadli, supaya kalian mencari rizki, karunia dari Allah. Masya Allah gitu. Memang mafhumul ayat malam itu jangan nyari duit, Pak. Istirahat sebagian waktu malam,
sebagian untuk ibadah. Enggak siang malam pikirannya duit aja, masya Allah gitu. Indah Pak kalau kita bisa begitu. Siang manfaatkan waktu untuk mencari nafkah, malam untuk istirahat, sebagian untuk ibadah, begitu. Jangankan nyari duit, perang aja nggak boleh malam kok. Nggak ada ceritanya perang malam, itu nggak ada. Ketika kan perang Khaybar, sampai di tepi wilayah Khaybar itu, datang waktu sore hari, Rasulullah buat tenda-tenda kok. Ketika perang Uhud juga demikian. Udah di medan Uhud itu, orang kafir pun ada di situ, tapi karena malam istirahat. Bahkan malam itu Rasul inspeksi, ngontrol medan perang yang besok akan perang itu. Yang menarik, Rasulullah mengatakan, kau besok mati di sini sebagai syahid, kau mati di sini. Masya Allah, kasih tahu. Dan benar itu yang terjadi. Coba bayangkan kalau kita besok kau mati di sini, saya mati ya Rasulullah, enggak gitu. Pasti pulang kita. Masya Allah. Gitu. Jadi malam itu bukan untuk perang, bukan hebat, orang tidur dibunuh. Enggak boleh. Islam mengajar kita pemberani, duel dulu, gitu kan? Perang itu habis sholat duhur Pak. Terang, ya, perang. Habis sholat duhur, makan kenyang, kemeringet, tidur, ya. Enggak siang malam tidur aja kerjanya. Masya Allah gitu. Wala'allakum tashkurun, dan dengan itu semua semoga kalian bersyukur. Jadi Allah berikan kita kenikmatan waktu siang untuk mencari maisha, mencari kehidupan, ya, mencari rezeki untuk kebutuhan kita, dan malam istirahat. Itu termasuk rahmat Allah, nikmat Allah yang patut disyukuri. Karena Allah mengatakan la'allakum tashkurun, sebab kamu mesti bersyukur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, kita sadar memang dicipta oleh Allah hanya untuk ibadah. Hanya untuk ibadah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan aslul ibadati al-khudu' wa dhullu. Makna asal ibadah itu adalah tunduk dan patuh. Dan ibadah memang tidak mutlak hanya yang bersifat mahdhah. Ya. Salat, puasa, haji, memang itu ibadah. Ulama sebut dengan mahdhah. Tapi syumuliyatul ibadah, cakupan ibadah tidak ansih hanya pada urusan seperti itu saja. Jadi kalau kita mengatakan ibadah itu di masjidnya, di pasar enggak ibadah, enggak. Membaca Al-Quran ibadah, ketika nimbangin ya orang, ketika jual beli curang, karena enggak ada kaitan ibadah, bukan. Semua gerak nafas kita itu ibadah, harus kita sadari. Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah satu ungkapan yang meliputi segala apa yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang berupa perkataan, yang berupa perbuatan. Selama Allah cinta, Allah ridha, itulah ibadah. Jadi kita harus sadari semua gerak nafas kita ini adalah ibadah. Semua aktivitas kita ibadah. Bukankah kita sudah ikrar kepada Allah? Qul inna salati, katakan sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, mahyaya itu hidupku. Berarti gerak nafas kita, aktivitas kita, selama kita masih bernafas dan bergerak, itulah hidup. Dan hidupku, kita katakan, wa mamati, bahkan detik kematianku nanti, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb alam semesta ini. Jadi kita nggak boleh memahami ibadahnya di masjid, di mana saja adalah ta'abbud kita kepada Allah. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamnya, Al-Mu'jam Al-Kabir, hadis nomor 15.619, diterima satu riwayat dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Dia berkata, marra 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi. Jadi suatu pagi
pagi hari semacam ini melintas lewat di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang ada bersama para sahabat. Seorang laki-laki yang muda usianya, gagah, perkasa tubuhnya, semangatnya luar biasa. Kemana orang itu? Berangkat nyari harta, nyari rizki pagi-pagi. Salat subuh berangkat dia. Melihat laki-laki itu, sahabat berkomentar, "Ya Rasulullah, lau kana hadha fi sabilillah." Dalam ungkapan lain, sahabat mengatakan, "Waiha hadha," celaka dia. "Lau kana syababuhu wa jaladuhu fi sabilillah." Coba kalau usia mudanya, gagah perkasa tubuhnya untuk perang di jalan Allah, pasti bagus itu. Jadi sahabat mengasumsikan amal yang utama di perang itu nyari duit. Coba kalau usia mudanya, gagah perkasa tubuhnya untuk perang di jalan Allah, membela agama Allah, cakep itu. Itu komentar. Apa Rasulullah mengatakan? La taqulu hadza. Kalian tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya? Di samping itu kita juga jangan banyak komentar lah, apa saja dikomentari. Maka kalau disuruh like, share, and comment, no comment gitu loh bilang. Apa aja dikomentari. Ingat loh Rasulullah mengatakan loh. Ingatkan kita. Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Itu hadis sahih. Cukup orang itu disebut pembohong kalau ia mengatakan apapun yang dia dengar. Bohong dia. Jadi tidak semua yang kita dengar, didengar telinga kita, kita sambung ke lidah kita untuk kita bicarakan. Tidak semua yang kita lihat dengan mata kita, kita sambung dengan lisan kita untuk kita bicarakan. Udah tahu belum? Udah tahu, ngapain sih itu diomongin ini? Jadi jangan dibiasakan itu komen. Ya enggak? Semakin banyak dikomentari, apalagi banyak followersnya itu cakep gitu. Ngapain itu? Di mana ikhlas kalau begitu? Sampai ranah ibadah pun dicari subscribernya, viewernya itu. Untuk apa gitu? Makanya Rasulullah mengatakan la taqulu hakadha. Kalian nggak boleh ngomong begitu. In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalaupun laki-laki itu di usia mudanya dengan gagah perkasa tubuhnya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hajat anak-anak yang masih kecil yang dimilikinya, fahuwa fi sabilillah. Fi sabilillah itu orang mengartikan di jalan Allah. Saya mengatakan fi sabilillah artinya fi ta'atihi. Ia itu dalam ketaatan kepada Allah. Karena Allah suruh kita nyari nafkah. Ya, Allah perintahkan kita nyari nafkah, diperintah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Maka bila salat Jumat telah ditunaikan, khatib sudah turun dari mimbar, 2 rakaat sudah dilaksanakan salat Jumat. Apa perintah Allah? Fantashiru, kata perintah. Al-amru bil intishar. Perintah untuk meninggalkan tempat ibadah itu. Bertebaranlah, pergilah ke berbagai penjuru di bumi ini. Itu istilah. Yang berdagang kembali ke lapak dagangnya, yang karyawan kembali ke kantornya, yang petani kembali ke ladangnya gitu. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah. Carilah, al-ibtigha itu mencari. Allah tidak mengatakan fantadiru min fadlillah, tunggulah. Enggak disuruh nunggu, disuruh nyari. Ya kan? Ayat 1 sudah mengisyaratkan begitu. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, bukan fantadiru min fadlillah, tunggulah. Enggak. Jadi kalau orang itu berangkat pagi pun dengan semangat untuk mencari nafkah, memenuhi hajat kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka ia ada dalam ketaatan kepada Allah, berpahala. Wa in kana kharaja yas'a ala walidaini ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Begitu pula bila ia keluar mencari nafkah untuk
memenuhi hajat kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Maka kalau sudah tua jangan bekerja, kenapa sih? Ya Allah, itu anak-anaknya di mana itu? Kita tuh sedih pilu lihat orang sudah tua renta di pinggir jalan, ya, mengais harap dan iba dari orang lain. Sedih kita itu. Di mana sih anak-anak mereka ini? Oke, nggak punya anak, mana saudara-saudara mereka? Oke, nggak punya saudara, mana saudara muslim mereka? Coba ingat baik-baik ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah farada ala aghniya'il muslimina fi amwalihim. Sesungguhnya Allah telah wajibkan atas orang-orang yang kaya di antara kaum muslimin, fi amwalihim, kewajiban yang berkaitan dengan harta mereka. Untuk apa? Diinfakkan, disedekahkan, disakatkan itu harta. Berapa? Biqadril ladzi yas'u fuqara'ahum, dengan kadar jumlah yang cukup mengcover kebutuhan orang fakir di antara mereka. Maka Dr. Syekh Nasikh Uluan mengatakan, zakat infak sedekah itu bukan pemberian sukarela, bukan. Itu kewajiban. Nabi kemudian mengatakan apa? Wala yajhadal fuqara'u idza ja'u aw 'aru. Dan tidaklah sengsara menderita orang-orang yang fakir ketika mereka merasa lapar karena tidak memiliki makanan, ketika mereka telanjang karena tidak punya pakaian. Kenapa itu terjadi? Nabi mengatakan illa bima yasna'u aghniya'uhum, itu semua karena kelakuan orang kaya di antara mereka. Kita nggak boleh mengatakan apa urusan saya, kenal juga tidak siapa dia. Enggak, asal kita ngelihat orang miskin sengsara dan kita biarkan, kita punya lebih rezeki kita, berdosa kita, kata Nabi. Nah, kalau sudah tua mau di rumah manfaat waktu itu ibadah, ya, masih muda-muda semangat, ya, bekerja nyari nafkah. Karena itu kewajiban kita. Bapak ibunya sudah tua, bapak ibu di rumah saja, ya, ibadah, sholat pada waktunya, banyak-banyak membaca Quran, doakan saya, ibu, bapak kita yang berjibaku gitu, mencari nafkah itu. Kadang-kadang sudah kaya sombong, orang tuanya nggak diberi. Masya Allah. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, beliau mengatakan seorang anak wajib mengambil alih apa yang dilakukan bapak ibunya semasa ia masih kecil. Kita nggak tahu apa itu makan, ibu kita nyuapin kita makanan, lezat, sedap, tumbuh tubuh kita. Sekarang orang tua kita sudah renta, kita wajib ngasih makan. Wajib itu hukumnya, bukan sunnah, bukan mubah. Gak ada istilah orang tua itu minjem dan nggak ada. Di zaman Nabi, bapak dan ibu yang saya hormati, saya muliakan, ada seorang anak laki-laki merasa tidak senang, tidak nyaman dengan ayahnya yang suka minta ini, minta itu, ngambil ini, ngambil itu di rumahnya. Nggak senang dia, si anak itu. Mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayahku yajtahu mali, inna abi yajtahu mali. Al-ijtiyah itu saya membayangkan kayak musim hujan, dedaunan tumbuh hijau itu, ya, ada ulat itu di daun itu. Apa yang terjadi? Ulat itu makan dari pinggir-pinggir daun itu sampai habis. Itu namanya ijtiyah. Bapakku itu ngambil duitku, itu ngambil hartaku, nggak senang itu si anak itu. Hanya dipanggil si bapak itu, benarkah yang dikatakan oleh anakmu demikian? Si bapak itu diam, tidak mengatakan apapun. Tapi Rasulullah mampu menangkap kesedihan hati sang ayah itu. Kalau diungkapkan dengan kata, wallah alam, mungkin tergambar kesedihan itu berupa apa? Ya Rasulullah, dia itu anakku. Ketika ia belum ada, aku sangat rindu ia ada bersama kami untuk menambah kebahagiaan kami. Ketika dia lahir, kami senang, kami bahagia dengan kelahiran dia. Kami berpayah-payah mencari nafkah untuknya. Kami suapi setiap suap makan untuknya. Bahkan ketika dia sakit, aku yang lebih sakit ya Rasulullah. Tapi ketika aku sudah renta usia semacam ini, ia menjadi orang yang kaya. Inikah balasan untukku ya Rasulullah? Itu enggak terucap, tapi bisa dimengerti. Akhirnya
Rasulullah pegang tangan anak muda itu sambil mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan apapun harta milikmu, wahai anak muda, milik orang tuamu. Masya Allah. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anakmu itu merupakan hasil usahamu yang terbaik. Fakulu min atyabi kasbikum. Makanlah hasil usaha yang terbaik itu. Jadi orang tua tuh boleh berikan keleluasaan memanfaatkan harta kita. Walaupun ada ungkapan bijak mengatakan al-fadlul mubtadi wa in aksanal muqtadi. Keutamaan tetap bagi orang yang mengawali kebaikan itu. Dulu orang tua kita hidup sederhana, kita hanya bisa dikasih makan nasi putih sama tempe sama kecap, akrab banget itu. Sekarang kita kaya, makannya hamburger, makannya nasi kebuli, tetap lebih utama orang tua kita. Lebih utama orang tua kita. Dulu kita sekolah dikasih uang 100 perak gitu kan, 1000 banyak banget itu dulu. Sekarang kita kasih 1 juta orang tua, tetap lebih utama orang tua kita. Karena keberhasilan kita tidak luput daripada doa orang tua kita dan ikhtiar orang tua kita. Jadi dibalas. Maka Allah mengatakan fahal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan hanya kebaikan yang setara dengan itu? Jadi kalau ada anak berani sama orang tua itu, masya Allah gitu, takutlah. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah ada orang berkeluh kesah kepadanya. Ya Abu Darda, inni tazawwajtu imra'atan. Abu Darda, aku sudah menikah dengan seorang wanita dan aku bahagia bersama istriku itu. Wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Namun entah mengapa ibuku perintahkan aku untuk menceraikan istriku. Masya Allah, lagi mencintai istri, bagian istri, orang tua suruh menceraikan. Apa Abu Darda mengatakan? Inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, al-walidu min awsati abwabil jannah. Orang tuamu, kata Nabi, terutama ibumu, min awsati abwabil jannah, adalah pintu yang ideal untuk masuk surga. Masya Allah, setiap kita beri Allah pintu masuk surga. Orang tua kita, ibu kita. Itu bahasa Nabi. Al-walidu min awsati abwabil jannah. Orang tuamu, wabil khusus ibumu, adalah pintu yang cocok untuk masuk ke dalam syurga. Fa in syi'ta azid dzalikal bab. Tapi kalau kau mau, rusaklah pintu itu, hancurkan pintu itu, sakiti orang tuamu. Tapi kau tidak akan pernah temukan pintu masuk ke dalam syurga. Au ikhfathu, atau jaga baik-baik pintu itu. Masya Allah. Jadi kalau orang itu menjadi nafkah untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, syaikhaini kabirain, yang sudah renta usianya, lemah tubuhnya, maka itu di jalan Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Bakti sama itu perintah Allah. Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Masya Allah. Perintah ibadah kepada Allah, untungnya kita dicipta oleh Allah, disandingkan dengan perintah berbakti sama orang tua. Masya Allah, saking tingginya hak orang tua dari anak-anaknya macam kita ini. Oh, jangankan ibu bapak kita minta, yang nggak minta pun kita pengen memberi tanda bakti kita kepadanya. Sebetulnya orang tua kita kaya raya, duitnya banyak, rumahnya megah, kendaraannya mewah, tetap kita ingin memberi sesuatu walaupun beliau nggak butuh. Apalagi orang tua kita butuh. Nah, itu beras sudah habis di dapur. Allahu Akbar, kok bisa ibu kita kehabisan beras? Coba bapak pernah nggak tahu ibu yang di kampung sana itu, bapak ini kamu masih ada nggak duitnya? Ya, Masya Allah gitu. Soalnya kalau sudah dewasa, udah kaya begini ya, udah itu pisah sama orang tua. Enggak, kewajiban tetap ada. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsi yu'iffuha fa huwa fi sabilillah. Dan kalaupun ia berangkat pagi, kata Nabi, menjadi nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, hajat hidupnya, sehingga ia enggak minta-minta, maka jangan berpikir untuk minta. Ini kita bekerja menjadi nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita.
beli sandang, pangan, papan, alhamdulillah udah punya tempat tinggal, walaupun gak semegah istana, ya enggak? Maka jangan tengok yang gitu rumahnya besar, ada kolam renang, ya enggak? Ada taman, ada binatang piaraan, ada cita, ada harimau, ada. Gak usah tengok yang begitu mah. Kita kucing aja nggak punya, rumah kita sempit, nggak apa-apa, yang penting bisa ibadah gitu loh. Makanya jangan tengok yang begitu. Rasulullah mengatakan apa? Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih rendah dari kamu. Urusan dunia, urusan harta. Jangan tengok ke atas. Tapi kalau urusan ibadah, tengok yang ke atas. Ya Allah, saya datang ke masjid kok terlambat, itu bapak lebih tua dari saya kok lebih duluan. Itu tengok yang begitu. Ya enggak? Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan kau tengok orang di atasmu urusan harta. Huwa ajdaru, itu lebih layak untuk kau lakukan. Allah tazdaru nikmat Allah, supaya kamu tidak mengingkari nikmat Allah. Enak. Apapun bentuk rumah kita, alhamdulillah sudah punya tempat yang punya alamat tetap, ya enggak? Bapak di mana rumahnya? Bisa sebutkan alamatnya. Ya enggak? Nomor sekian, RT sekian, tahu jelas rumahnya. Dulu belum punya rumah, pusingnya 7 keliling, ya enggak? Kontrak sini, pindah lagi sono, pindah lagi. Walah, sekarang udah punya rumah. Walaupun kadang kebanjiran juga, Pak, gitu. Saya kalau banjir itu syukur, Pak. Anak bisa berenang, Pak, depan rumah, Pak. Di kamar juga bisa berenang, itu nggak harus ke kolam renang. Bener, Pak, bersyukur. Bener deh. Kalau nggak begitu ke tempat renang itu mahal, Pak. 25.000, 30.000. Wah, itu kalau beli sayur cukup untuk masa itu ya. Jadi harus kita bersyukur ala kulli hal. Harus bersyukur. Makanya saya mengatakan kalau kita mau mengeluh banyak bisa kita keluhkan. Tapi kalau kita mau bersyukur, terlalu banyak nikmat yang bisa disyukuri. Banyak. Ya. Kalau Bapak ngeliat orang mengeluh, gimana ya saya? Kok minta orang mikirin dia? Masing-masing mikirin diri sendiri kok. Jadi mencari nafkah itu termasuk bagian daripada ibadah. Kejujuran dalam bertransaksi itu ibadah. Amanah dalam pekerjaan itu ibadah. Ya. Makanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas Rasulullah mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'ala fi imra'atika. Tidaklah engkau mencari nafkah yang dengannya kau penuhi kebutuhan hajat istrimu, keluargamu, anakmu, tabtaghi biha wajhallah, yang engkau mengharap dengan itu ridho Allah. Maka saya suka mengatakan kalau kita kerja mencari nafkah itu bukan semata karena cinta istri, bukan. Ini perintah Allah. Sebab cinta itu bisa berubah. Wah, getol nyari kerja, nyari nafkahnya karena sayang sama istri, dikasih lebih istrinya itu. Tapi nanti kalau cintanya berkurang, apalagi cintanya hilang, ada loh Pak orang kehilangan cinta, Pak. Ada, Pak. Laki-laki kehilangan cinta sama istrinya, buru-buru ngasih nafkah, pulang juga enggak dia. Masya Allah. Kalau kita niatkan ibadah, namanya ibadah tidak selalu menyenangkan, Pak. Ibadah itu enggak selalu menyenangkan. Lagi nak tidur, bangun untuk sholat gitu, itu memang kadang-kadang berat. Lagi punya harta, kena nisab lagi, harus zakat, memang berat. Tapi kalau dasarnya ibadah, yang berat pun menjadi ringan, yang susah menjadi mudah. Masya Allah. Jadi mencari nafkah niatkan karena Allah, itu perintah Allah. Udah nikah istri suruh nyari duit sendiri, suruh kerja, udah gitu minta beliin rokok lagi gitu kan. Masya Allah, jahat itu laki-laki itu. Istrinya yang kerja untuk minta beli rokok pula tuh. Anda ibu suami ngasih duit, ma tolong beli rokok, jangan beli rokok. Kalau beli susu boleh lah, beli apa gitu yang sehat. Udah duit pas-pasan dibakar pula ya enggak. Mau badir Pak, ya duitnya banyak saja jangan merokok kalau bisa. Ya yang penting masalah rokok ibu ada 2 pendapat, nggak ada ketiganya itu haram dan makruh, nggak ada yang pendapat ketiga. Bapak mengatakan sunnah, langsung dosa itu buat bapak itu. Ulama sepakat hanya 2 hukumnya merokok itu haram dan makruh.
Yang masih merokok saya yakin pasti milih yang makruh, nggak mungkin milih yang haram. Kan nggak enak kedengarannya. Pak, apa hukumnya ngerokok? Haram. Ih, Bapak berarti yang haram dong? Nggak mau. Makruh. Padahal makruh itu kalau difahami, makruh itu sesuatu yang dibenci. Konsekuensinya ditinggalkan. Makruh kok diisap terus ini. Mahbub namanya, itu yang dicintai namanya. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la yaq'udu ahadukum an talabir rizki. Ini perkataan Umar, la yaq'udu ahadukum an talabir rizki. Jangan kalian lelah untuk selalu mencari rizki. Karena kau tahu bahwa langit di atas kepala kalian itu tidak akan menurunkan emas dan tidak pula perak. Ada orang yang kurang ilmu, kurang iman, jelas ini. Ya Allah, dengan segala kuasamu berikanlah emas untuk istriku. Ya nggak mungkin. Boleh doa begitu, tapi habis itu kerja nyari duit, datang ke toko emas, baru bener. Kalau dengan biqudrotika ya Rabb, ini doa apa ini? Inna sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Langit di atas kita nggak akan turun emas dan perak, nggak mungkin. Tapi kan kita diperintah Allah berdoa, dan Allah janjikan pasti dijabah. Untuk sampai ijabahnya doa ada ikhtiar, gitu loh. Maka Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, ada orang bertanya begini, Ya Aba Abdillah, ma taqul fi man jalasa fi baiti au fi masjidihi. Imam Ahmad, apa pendapat Imam Ahmad tentang seorang laki-laki hanya duduk di rumahnya, duduk di masjidnya, wa qala, dia kemudian mengatakan, la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizki. Untuk apa saya melakukan sesuatu? Aku duduk saja di rumahku sampai rizki pun datang kepadaku. Dia nunggu datangnya rizki. Apa Imam Ahmad mengatakan? Hadza rajulun jahilal ilma. Ini orang bodoh, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti syariat. Alam yasma' qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belumkah ia pernah mendengar ucapan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan, innallaha ja'ala rizki tahta dhilli rumhi, kata Nabi. Sesungguhnya Allah jadikan rizkiku itu di bawah runcingnya tombakku. Itu kata kiasan. Kita harus punya tombak umpamanya, buat runcing, seruncing tombak itu. Pegang kuat, pergi ke hutan, berburu. Itu kata kiasan. Jadi Nabi mengatakan, Allah letakkan rizkiku di ujung lancipnya tombakku itu. Masya Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, inni la akrahu an ara rajulan farighan. Saya paling benci melihat orang itu yang farighan. Farighan itu kosong, nggak ngapa-ngapain. La fi amri dunyahu wala fi amri akhirati. Tidak sibuk untuk menata kehidupan dunianya dengan mencari nafkah tadi, dan tidak pula sibuk dengan urusan ibadahnya. Jadi kalau kita nggak sibuk mencari nafkah, sibuk ibadah. Habis kita ibadah begini, kita nyari nafkah. Kan begitu? Orang kerja dia nggak kerja, orang ibadah dia nggak ibadah. Apa yang ditunggu? Rasulullah mengatakan, kalau kau sehat tidak ibadah, yang kau tunggu hanyalah sakit yang membatasi gerak langkahmu. Kalau kau miskin tidak beribadah, ya kau tunggu adalah apa? Kekayaan yang membuatmu lupa diri. Kalau masih hidup kau tidak ibadah, maka ya kau tunggu hanyalah kematian menyeretmu ke liang lahatmu. Jadi kita harus sibuk, Pak. Ima sibuk dengan urusan dunia kita, ya, atau sibuk dengan akhirat kita dengan ibadah. Sibukkan. Oh, ada waktu kosong ini, nggak lagi kerja, lagi libur. Ya sudah, sibukkan apa begitu? Terlalu banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan, aktivitas bisa kita lakukan. Kita lanjutkan. Al-Imam Al-Faqih Abu Layth Nasr Ibn Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala. Ini sesuai dengan tema kita tadi. Al-Imam Al-Faqih Abu Layth Nasr Ibn Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala berkata, menasihati kita, man arada kasbuhu tayyiban
fa'alaihi an yakhfadha khamsata asya'. Siapa yang ingin usahanya itu diberkahi oleh Allah, ya, kerjanya itu berkah, menjadi nafkahnya itu berkah, rizkinya pun berkah, maka hendaklah ia menjaga 5 perkara. Ada 5 yang mesti kita perhatikan dalam usaha kita menata hidup kita ini, mencari rezeki itu. Jadi jangan orientasinya yang penting dapat, Pak. Dapatkan rezeki itu halalan thayyiban, mubarakan. Orang kadang yang penting dapatlah. Enggak. Pastikan itu halal, itu thayyib, itu berkah. Karena Rasulullah mengatakan, man lam yubali min aina iktasabal mal, falam yubali lau min ayyi abwabin nar. Siapa yang tidak peduli dari mana dengan apa ia dapatkan harta, Allah pun tidak peduli lewat pintu yang mana dicampakkan ke neraka. Itu hadis. Maka kita ingin setiap ikhtiar kita mencari rezeki kita itu berkah. Ada 5 yang perlu diperhatikan. Yang pertama, alla yuakhkhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasabi. Jangan sekali-kali menangguhkan sesuatu dari apa yang Allah wajibkan untuk kita berupa ibadah hanya semata karena kerja. Ini perlu diperhatikan. Lagi asik bekerja gitu kan. Wah, terdengar azan untuk sholat. Ayo kita belajar. Save dulu itu pekerjaan kita, amankan pekerjaan kita. Ya. Untuk memberikan hak Allah itu ibadah. Jangan biasakan. Kalau udah sibuk kerja itu lupa ibadah, jangan. Apalagi nggak sedang ngapa-ngapa, duduk saja dengan adzan. Apa yang ditunggu? Jadi jangan biasakan mentakhirkan apa yang menjadi hak Allah itu ibadah. Utamakan hak Allah. Kalau Allah mengutamakan haknya itu ibadah, Allah pun mengutamakan hak kita, itu pasti. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kau akan aku akan ingat akan dirimu. Kalau kita sudah lupa kepada Allah, Allah pun lupakan kita. Itu pasti. Jadi kita belajar yang pertama, ini poin pertama. Kalau pengen kita pintu rezeki kita itu diberkahi oleh Allah, dimudahkan rezeki kita, diberkahi. Pertama, jangan kita mentakhirkan, menangguhkan sesuatu menjadi kewajiban kita terhadap Allah, itu hak Allah, ibadah, li ajlil kasabi, hanya karena sibuk bekerja. Ustaz, tadi nggak ada pembeli, kok pas adzan banyak yang beli. Apa yang Bapak lakukan? Tanggung. Hah? Itu ujian. Coba tengok orang-orang Bani Israil itu. Hari Sabtu khusus ibadah untuk Allah. Ya. Selain hari Sabtu boleh mencari nafkah. Qaddarallah, ternyata hari Sabtu itu ikan itu bermunculan di tepi di air, tinggal nyebai aja, tinggal ngambilin aja itu. Enggak susah payah. Ya. Jadi ujian yang begitu itu. Jadi hari Sabtu ikan pada bermunculan di muka air itu. Permukaan itu tinggal nangkepin. Pada itu hari dilarang untuk mencari ikan. Ini ujian. Akhirnya mereka buat strategi. Dibuat parit ya, dari laut itu masuk ke darat itu. Hari Jumat. Sabtu itu ikan masuk ke parit, kejebak itu surut enggak kembali ke laut. Hari Ahad baru dipungutin itu ikan. Itu khilah, itu tiba dari orang-orang Yahudi. Karena jadi laknat oleh Allah. Kami kan enggak ngambil hari Sabtu gitu kan. Ya tapi kamu buat tipu daya dengan Allah. Punya uang ini, kena nisab ini, keluar zakat. Supaya nggak kena nisab, dipinjemin sama temannya. Ayo, siapa yang pinjam duit? Supaya nggak kena nisab. Itu khilah namanya, nggak boleh, haram. Kita harus senang bisa wajib zakat itu senang. Berarti kita sudah cukup punya harta untuk dizakati. Malah buat tipu daya dengan Allah. Hati-hati. Jadi yang pertama apa? Jangan kita mentakhirkan. Mentakhir itu menangguhkan, bukan nggak mengerjakan. Ayo, siapa yang suka nunda-nunda ibadah itu? Jangan. Kita belajar dengan adzan, apapun keadaan kita. Ingat Allah, syukur, lagi dan lagi diberi kesempatan sujud simpul di depan Allah, rukuk sujud, harus senang. Apalagi kita yang punya pekerjaan sendiri nggak terikat dengan orang lain, kenapa tidak? Ya, nah? Jadi kita harus belajar, biasakan. Ibu yang lagi goreng, matikan dulu kompor, jangan masih nyala kompor, angus itu ibu selesai sholat, matikan itu kompor, sholat dulu. Ini yang pertama. Yang kedua. Allah yu'ziya ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasabi.
Jangan pernah dalam usaha kita, pekerjaan kita itu menyakiti orang lain hanya untuk mendapatkan keuntungan dalam pekerjaan. Hati-hati. Namanya pedagang lazimlah nyari untung, boleh, nggak apa-apa. Ya nggak boleh kalau diiringi dengan kebohongan, ya tak? Bohong, jangan berbohong. Rasulullah mengatakan 2 orang penjual pembeli itu, ya, kalau jujur dan mengatakan apa adanya, Allah berkahi jual beli kedua orang itu tadi. Baik ya baik. Kita membeli sesuatu sebenarnya baik itu produk itu supaya turun harganya, kita apaan barang gini murah, nggak boleh. Ya? Jadi keduanya harus jujur. Kalau sudah tidak jujur, Allah hilangkan keberkahan dari kedua orang yang jual beli itu. Jadi nggak boleh menyakiti orang, menyakiti secara fisik atau psikis. Ya, nah, kalau kita tuh nipu orang berhasil itu jangan senang. Karena sebelum kita menipu orang itu kita sudah menipu siapa? Diri kita sendiri. Sakit kita itu, nipu diri sendiri. Kok senang? Gua tipu lu. Alah, kita yang sudah sakit hati kita ini. Jangan menyakiti siapapun, jangan merugikan siapapun. Maka istilah simbiosis mutualisme, ya enggak? Saling menguntungkan. Nyari buah kalau ke mall ya jauh, mahal, pakai scan segalanya ribet itu. Penjual buah lewat depan rumah, siapa yang untung? Kita untung itu. Pedagang juga untung, harus saling menguntungkan, jangan merugikan. Yang ketiga, ay yaqsida bi kasbihi istifafan li nafsihi wa li iyanihi, la yaqsidu bi al-jam' wal kafra. Ketika kita mencari nafkah, mencari rezeki itu, niatkan ibadah kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita, istri kita, anak kita. Maka sering saya mengatakan, kalau anak kita minta duit itu mestinya senang loh Pak. Ini bapaknya marah. Coba Bapak ingat baik-baik, Ibu ingat baik-baik. Anak pertama kita, baru nikah punya anak. Oe lahirnya. Ya kan? Sekian bulan kemudian dia bilang, Papa, ayah, Ibu. Senang gak kita? Waduh, masa senang. Aduh, aku dipanggil ayah. Senang itu? Apa sayang? Ayah. Oh senang ya, Masya Allah. Ya dah? Ibu, mama, senang itu kita. Sekarang anak kita SD, SMP, SMA. Ayah minta uang mulu loh. Pertanyaan saya, emang salah itu anak minta uang sama kita? Nggak salah. Kalau kita punya anak nggak pernah minta uang, tapi punya uang, nah kita harus curiga. Kita selidiki, ya Allah anakku ternyata ketemu orang kok tangannya begini, Pak minta uang Pak, aduh sedih kita. Kita harus rela berpayah-payah demi istri dan anak kita. Jadi niatkan karena untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup kita. Bukan sekedar al-jam' wal kasrah. Nah, ini penting. Jadi nyari harta jangan sekedar untuk supaya saya punya harta yang banyak, aset yang banyak, rumah saya megah, gak ada orang punya rumah seperti rumah saya punya mobil mewah, gak ada seperti. Jangan, itu dosa. Tapi kalau Allah beri kita lebih, ya bersyukur. Ya Allah Bapak, rumahnya bagus banget, gede banget, mobilnya bagus. Ucapkan seperti seperti Sulaiman mengatakan, ya, hadza min fadli Rabbi. Ya Pak, itu semua juga anugerah Allah untuk saya. Liyabluwani aashkuru am akfur, supaya Allah menguji saya syukur atau kufur. Bukan tepuk dari siapa dulu dong, sombong loh, ya enggak? Ucapkan ini anugerah Allah. Saya diucap syukur apa kufur? Kalau saya syukur Allah akan tambah, kalau saya kufur saya diadab oleh Allah. Begitu, tawadhu. Tapi itu jangan ditulis di belakang mobil kalau saya sarankan sih. Ya. Di belakang mobil mewah, hadza min fadli Rabbi, ini mobil anugerah Allah untukku. Lah kami yang enggak punya mobil bagaimana? Tempelin di mana itu kalimat? Di jidat kita ditempelin begitu. Janganlah, itu di hati kita syukur. Ya, iya mentang-mentang punya mobil itu. Jangan ya, kalau bisa sarannya jangan di hati kita ungkapkan syukur itu. Datang untuk sholat parkir di masjid Pak. Ini datang untuk sholat ngascir aja, mentang-mentang mobilnya bagus. Manfaat itu ibadah. Coba kita biasakan. Kemanapun kita pergi jalan-jalan sama istri sama anak, datang waktu sholat dimanapun, pertama cari masjid. Adzan itu cari masjid. Biasakan Pak. Saya juga belajar begitu. Kayak kalau kita lapar cari restoran.
kalau sudah waktu ibadah cari masjid. Biasakan. Mau di mall tanya itu security-nya atau siapa itu. Di sini di mana musolanya? Biasakan begitu. Jangan ntar aja sholat di rumah sekalian sama sholat asar. Allahu Akbar. Duhur nunggu sholat asar. Gimana Allah ngopeni kita, merhatiin kita kalau begitu caranya itu. Yang keempat, Allah yujhida nafsu fil kasbi jiddan. Nah ini penting. Yang keempat, supaya rezeki kita itu benar, itu bagus itu. Jangan kita membuat lelah tubuh kita, sangat lelah karena bekerja. Ngoyo gitu kan. Banting tulang, peras keringat, sampai remak itu tulang dibanting-banting. Udah nggak lagi berkeringat, habis itu keringat itu. Jangan. Kalau siang kita lelah bekerja, malam pasti nggak bisa ibadah. Pasti itu sunatullah. Ya, maka ambil waktu secukupnya untuk bekerja, ambil waktu istirahat untuk ibadah. Ya, jangan dibuat lelah sepenuhnya. Aduh, mohon maaf ya, mohon maaf. Pengalaman, mungkin saya salah ini. Lihat orang berangkat sebelum sholat subuh, jalan bekerja Pak. Berangkat jalan semangat. Belum sholat subuh, entah sholat subuhnya di mana, atau mungkin nggak sholat, wallahu alam itu. Habis sholat isya dia baru pulang, jalan juga. Logika saya, ini berangkat sebelum subuh, pulang habis isya, kok jalan kaki? Harusnya kan naik Mercy dong ya, ya kan? Kan waktu kerjanya panjang itu, dari subuh sampai isya, nggak kaya tuh. Apa artinya kerugian dong buat kita? Ya enggak? Jangan dibuat lelah sepenuhnya tenaga kita untuk bekerja. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana supaya rezeki kita itu diberkahi oleh Allah? Allah yara rizqahu minal kasabi wa yara rizqahu minallahi wal kasabu sababan. Jangan menganggap bahwa rezeki kita itu ditentukan pekerjaan kita. Tapi pekerjaan itu hanya sabab saja. Ulama menyebut dengan istilah mubasyaratul asbab. Melakukan sebab untuk sampai kepada akibat. Hakikat rizki adalah di tangan Allah. Di tangan Allah. Jangan berpikir kalau durasi waktu kerja semakin banyak harta. Belum tentu. Coba tengok orang-orang kaya. Apalagi yang punya owner perusahaan itu. Ya Allah, berangkat naik mobil dari rumah jam 9. Jam 2 udah pulang. Kaya dia. Kita berangkat sebelum subuh, pulang habis isya. Tetap aja naik angkot Pak kita Pak. Gimana? Jadi rizki itu di tangan Allah, bukan tergantung pekerjaan kita. Kalau Bapak menggantungkan rizki pada pekerjaan kita, di PHK, mati aku dah, mati aku. Enggak akan mati. Jadi kita harus lihat ikhtiar kita adalah sebab. Dan sebab tidak akan sampai kepada akibat kecuali dikehendaki oleh al-musabbibul asbab. Penentu sebab sampai kepada siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan, banyak yang bisa kita bicarakan, tapi paling tidak apa yang sudah kita bahas cukup memotivasi kita bahwa ibadah merupakan kewajiban kita, dicipta Allah kita untuk ibadah, dihadirkan untuk ibadah, dan ibadah tidak ansih hanya mutlak sholat dan sebagainya, tapi semua gerak nafas kita, aktivitas kita ibadah, termasuk menjadi nafkah. Saya kira ini yang bisa kita antarkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu sekalian ada banyak yang segera dapat dari penyampaian Ustaz. Kalau boleh sebelum ini sudah cukup yang nanti ada seorang mungkin pertanyaan baru. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda Bapak. LSC itu Light, Share and Comment. Kalau di sisi kita nih mungkin kita anggap itu nggak bermanfaat, tapi di sisi yang minta LSC itu kan buat mereka kan mata pencarian. Dengan banyaknya like, share, and comment itu mereka dapat poin, lalu mereka akhirnya dapat duit kan gitu. Nah, ini kalau hanya 1, 2, 3 mungkin merupakan suatu fenomena baru, hal baru biasa barangkali ya. Tapi sekarang sudah fenomenal. Betul, betul. Itu sudah menjadi mata pencarian orang itu yang menghasilkan begitu banyak duit. Nah ini hukumnya ini apa Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Banyak sekarang itu bahkan ada kampung YouTuber gitu istilahnya ya.
Ya sah-sah saja selama tidak ada kecurangan dan kebohongan dan tidak ada kepura-puraan. Kalau baik boleh saja kita katakan baik. Ya. Tapi kalau buruk jangan bilang baik hanya supaya banyak itu tadi, jangan. Nah, dari sisi kita, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan begini. Kalau orang memujimu, jangan serta-merta kau senang dengan pujian itu. Karena pujian itu menyebutkan, mengungkapkan kebaikan dan kesempurnaan. Jadi kalau kita dipuji jangan langsung senang, tapi tengoklah dalam dirimu. Adakah sifat-sifat yang pantas dengan yang kau dipuji? Andai pun ada dan kita senang, itu pun bukan karena senang dipuji orang itu, tapi senang karena Allah memberi kita sifat yang mulia, sifat yang baik itu. Orang merasakan kebaikan sifat kita. Sebaliknya, kalau kita dipuji ternyata tidak ada sifat yang pantas kita dipuji dengannya, fa farahuka bil madhi ghayatul jununi. Kalau kau dipuji dan tidak ada sifat yang pantas dengan kau dipuji, tapi kau masih senang dengan pujian itu, maka senang itu puncak segala kegilaanmu. Boleh kita berkarya, tapi sebetulnya khawatirnya begitu tadi, merusak amal kita. Memang banyak itu konten-konten yang edukatif, betul, tutorial yang betul, kita apresiasi boleh, tapi jangan berlebihan. Kan cenderung membuat banyak kebohongan macam-macam, itu yang nggak boleh gitu. Sebatas itu wajar, nggak ada masalah. Orang 1 bulan bisa ratusan juta kok itu fee-nya itu. Sekarang orang malas itu ke perusahaan, ke kantor itu, mending YouTuber saja itu kaya raya. Iya, nggak, itu sah-sah saja. Ya, selama tidak ada unsur khid'ah, penipuan dan sebagainya, ya nggak ada masalah. Tutorial yang bermanfaat, nggak ada masalah. Tapi jangan kalau urusan ibadah jangan niatkan nanti sholat tahajud itu upload juga, ya kelewatan Pak gitu. Kalau bagaimana cara bikin tahu, ternak lele bolehlah gitu kan, orang bisa belajar ini. Dan kita banyak belajar kok, demi Allah kita banyak belajar. Saya sekarang cukup bisa lah membuat black garlic itu, karena istri saya konsumsi black garlic itu. Saya dulu penasaran, beli mahal Pak, 1 botol di sini mahal itu ratusan ribu. Saya coba bikin sekali 2 kali, berhasil, saya bisa. Kan bermanfaat dengan tutorial seperti itu. Jadi banyak manfaat. Tapi kita jangan berlebihan lah, sederhana saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi saya sangat menarik dengan pernyataan Ustaz yang orang tua ingin anaknya bercerai sebab orang tua punya calon sendiri. Sedangkan anak sama istrinya tidak ada masalah apa-apa, baik saja dan rukun-rukun saja, tapi orang tua calon sendiri untuk anaknya. Nah, barakallahu fikum. Memang ada khilaf di antara ulama. Itu tadi kan hadis ya. Hadis kasusnya itu tadi yang kita ceritakan. Namun sisi lain memang seperti Abdullah bin Umar pernah diperintah oleh ayahnya untuk bercerai. Tapi sebagian ulama mengatakan ini, coba perhatikan dulu apa dasar alasan orang tua. Itu perlu diteliti. Kalau permintaan cerai orang tua kita karena faktor yang syar'i, misalnya suami nggak sholat, suami mabuk, itu mutlak ditaati. Tapi kalau hanya sekedar selera, sebenarnya mengatakan tidak. Saya ingin punya menantu yang rambutnya lurus malah punya rambut keriting. Itu nggak ada urusan itu. Itu nggak ada urusan, itu selera saja. Saya ingin punya mantu yang mancung, itu malah pesek. Aku nggak senang. Itu selera. Nah, selera bisa dimusyawarahkan. Makanya mohon maaf ya, kalau udah mau nikahkan anak itu memang agak susah, nggak sekali jadi Pak. Orang tua punya pilihan, anak nggak cocok, anak punya pilihan, orang tua nggak cocok, maka harus dimusyawarahkan. Saya sarankan kita orang tua harus legowo Pak. Ya, kalau anak itu nurut sama kita, terpaksa nikah dengan orang yang kita inginkan, ya, nurut sama orang tuanya karena nggak berdaya dia itu. Kalaupun terjadi masalah nanti dia lemah, nggak ada masalah itu. Cerai lagi dia. Kan aku dulu dipaksa sama bapakku, memang aku senang sama kamu, pasti banyak masalah. Tapi kalau anak itu pilihan mereka sendiri, ya, itu lebih kuat, lebih tangguh menghadapi masalah Pak. Ya, lebih kuat menghadapi masalah. Mereka lebih tangguh. Toh ini sudah pilihan kita, kesepakatan kita. Jadi kalau ada masalah dia lebih eksis Pak. Maka orang tua harus legowo. Selama itu hanya urusan selera, ya udahlah ngalah lah. Saya pengen punya menantu yang putih, biar cucunya putih. Menantunya ireng ya. Nggak apa-apa. Kenapa sih?
Hah? Orang mulianya kan bukan fisik kan, tapi kalau masalah akidah, ini menantu pemabuk boleh diceraikan. Hah? Maka cerai itu 3 Pak. Namanya tolak dari suami, khulu dari istri, dan kita fasah. Jadi bisa dipisahkan mereka itu. Pemabuk gitu kan, penjudi, ya sudah, apalagi menyakiti istri, ya Allah gitu. Harus dipisahkan. Makanya nggak mutlak, memang tengok dulu apa alasan orang tua nyuruh anak cerai. Kalau urusan syar'i, urusan akidah, urusan ibadah, mutlak taati. Tapi kalau urusan selera, bapak itu pengen makan tempe, menantu kok suka tahu, apa bedanya toh Pak, tempe tahu? Sama-sama dele kan begitu kan? Nggak ada masalah. Tapi jangan saya ajak sholat ke masjid, nggak pernah mau itu menantu saya. Memang nggak pernah sholat dia. Udah, kita ceraikan dia. Ceraikan anak saya. Kenapa? Iya, memang nggak mutlak, muqayyad, sangat ditentukan oleh sebab. Ya, sebabnya apa? Jadi kalau sebabnya itu syar'i Pak, alasan agama, yang mutlak, ya taat. Ya. Apakah orang tua mutlak ditaati? Enggak Pak. Coba saya kasih gambaran. Dalam surat Luqman ayat 15, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak, wa in jahadaka, kalau bapak ibu memaksamu untuk apa? Antusyrika bi, untuk kau sekutukan dengan sesuatu selain aku. Fala tutim, jangan kau taati. Jadi Allah mencabut hak orang itu ditaati oleh anaknya kalau orang itu perintahkan maksiat anaknya itu, enggak boleh ditaati. Tapi kalau orang tua nyuruh taat kepada Allah, salat, ibadah, mutlak ditaati Pak. Jangan orang tua, orang pun kita taati. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah. Nah. Rumah dekat masjid, surah imam terdengar sampai ke rumah. Saya kami perempuan mengikuti bacaan imam, terutama sholat subuh. Rasulullah tidak melarang perempuan ke masjid. Ya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, uhibbus salata ma'aka. Aku senang salat bersama ya Rasulullah di masjid ini. Rasul mengatakan apa? Qad alimtu, aku tahu. Karena Rasul sering lihat perempuan itu. Akan tetapi kata Nabi, salatmu di rumahmu itu lebih utama, lebih baik ketimbang salatmu di masjid kaummu. Jadi ada istilah dalam hadis itu masjidul qaum. Masjid yang khusus untuk wanita-wanita sholat di situ. Jadi kita nggak biasa ya. Ada masjidnya itu tuh, namanya Masjidul Qaum. Perempuan aja di situ itu. Imamnya juga perempuan, tanpa adzan tentu ya, untuk perempuan itu. Jadi sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Dan sholatmu di masjid kaum lebih baik dari sholatmu di masjid bersama kaum laki-laki. Artinya tidak dalam mutlak, lebih utama di rumah. Pertanyaannya, apakah kalau saya sholat di rumah yang ya dengar sih suaranya, bisa nggak berimam dengan yang di masjid itu? Mungkin begitu pertanyaannya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, jadi imamah bermakmum itu boleh, walaupun kita nggak bisa melihat imam, selama terdengar bacaan nggak ada masalah. Asal jangan terlalu jauh gitu kan. Bapak sholat di sini, imamnya Masjidil Haram. Memang lihat itu di TV itu, ya nggak kena kejauhan. Bahkan dipisah, apalagi waktu ya, 4 jam bedanya. Jarak itu nggak ada masalah. Imam Syafi'i mengatakan ada jalan, pisah dengan jalan, apalagi sholat itu kan pisah dengan kebun, tembok, nggak ada masalah. Pertama, kita melihat gerakan imam. Atau kalau nggak lihat gerakan imam langsung, gerakan orang di belakang imam, begitu seterusnya. Kita ada di shop yang ke-20, nggak kelihatan imamnya, depan kita yang lihat, yang kita lihat. Kalaupun nggak ngelihat, cukup dengan suaranya. Ya, itu boleh. Tapi kalau ibu mau datang ke masjid, insya Allah nggak ada masalah. Dan seorang suami tidak boleh melarang istrinya ke masjid. Itu hati-hati. Pak, mama mau ke masjid, nggak boleh. Itu nggak boleh kita melarang. Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian menghalang-halangi hamba Allah yang wanita untuk ke masjid. Jangan dihalangi. Dengan catatan kata Nabi, wahunna tafilatun, sedang mereka dalam keadaan tafil. Apa itu tafilat? Sa'usaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, ghairu mutatayyibah wa ghairu mutabarrijah. Jadi ibu kalau ke masjid jangan pakai wangian. Masya Allah, disemprot-semprot tubuhnya mau kenanya, belum kelihatan orangnya, udah kecium aromanya, udah pergi orangnya, masih ketinggalan itu baunya. Jangan, haram. Ya,
Yang kedua ghairu mutabarrijah. Mutabarrijah itu waduh, pakai lipstik, pakai eyeshadow, pakai apa? Mau kemana ibu? Hah? Jangan. Ya lazimnya perempuan lah gitu kan. Itu yang disebut dengan ghairu tafilat, tidak itu tadi. Nanti kalau ketemu suami lah baru nggak usah pakai semprotan, buka tutupnya, kuyurin itu ke tubuh ibu. Hah? Supaya harum banget itu, umpamanya begitu ya. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, Ustaz. Nah. Cara berdoa setiap selesai sholat, apakah mengangkat tangan? Nah, barakallahu fiik. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan satu bab raf'ul aidi fid du'a, yaitu mengangkat tangan dalam berdoa. Dan Imam Nawawi mengatakan mengangkat tangan dalam doa adalah min adabid du'a, termasuk adab dalam doa. Enggak selamanya angkat tangan. Ya. Karena Rasulullah mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi fahuwa sajidun. Saat di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud dalam salat itu. Apa perintah Nabi? Aktsiru fi du'a, perbanyaklah dalam sujud itu doa. Apa ngangkat tangan? Susah. Ya sudah enggak apa-apa. Jadi enggak ada masalah. Kalau mungkin angkat tangan itu min adab, termasuk etika dalam berdoa, minta. Yang enggak saya temukan riwayat itu membalik tangan, enggak ada. Tolak bala, Allah madfa'annal waba wal bala wal faksha begini. Enggak, tetap menadakan tangan. Kenapa begini? Kan nolak. Yang nolak itu Allah, bukan kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah hilangkan bala kepada Allah. Bukan kita ikuti nolak. Ini apa ini? Jadi jangan pakai takwil begitu ya. Jadi tetap doa itu raf'ul aidi, menadakan tangan. Ya. Bukan begini. Ya minta ya tetap tangan ditengadahkan ke atas. Ya. Itu asumsi, Pak. Nolak itu begini. Wallahu alam. Saya kira begitu, Ustaz Mulyadi. Nah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali duduk bersama di majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.